Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebenaran korespondensi. Yang pertama kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Adi Darwi Pratama dan rekan saya Muhammad Said Hussein. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran itu adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani kebenaran dan keadilan. Yang dua, sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, itu betul hal demikian halnya, dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan agama. Ketiga, kejujuran urusan hati, misalnya tidak ada seorang pun sanksi atau kebaikan dan kebenaran hatimu. Sedang menurut Abbas Hamami, 14 kata kebenaran bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Proposisi maksudnya adalah makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia atau subjek yang mengetahui mengenai objek. Jadi kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Sedangkan pengetahuan berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Dari sini kita menjelaskan tentang korespondensi. Apa itu kebenaran korespondensi dan kebenaran korespondensinya juga. Teori kebenaran korespondensi, correspondence theory of truth, yang kadang disebut accordance theory of truth, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika korespondensi terhadap fakta atau kenyataan yang di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila sesuai atau korespondens antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dengan pernyataan apa adanya. Jadi dari korespondensi ini menyatakan kebenaran dengan sesuai fakta dan realita. Seperti Indonesia terletak di Asia Tenggara, itu sudah ada faktanya dan realitanya. Selanjutnya, teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antaranya pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsey. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional, karena Aristoteles sejak awal atau sebelum abad modern, masyarakat kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realita yang diketahuinya. Soalnya pada zaman itu semua isu-isu atau ilmu itu tidak ada. Semua ilmu pengetahuan itu tidak ada. Jadi semua orang tahu itu dari sesuai faktanya, sesuai kejadian tersebut. Problem yang kemudian muncul adalah apakah realitas itu objektif atau subjektif. Terdapat dua pandangan dalam permasalahan ini, realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Realisme epistemologis berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen atau tidak bergantung, yang terlepas dari pemikiran dan kita dapat mengubahnya bila kita mengalaminya atau memahaminya. Itulah disebut objektivisme. Sedangkan idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan berakhir dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa subjektif. Dua, bentuk pandangan realitas di atas sangatlah beda. Idealisme epistemologi lebih menekankan bahwa kebenaran itu adalah apa yang ada di dunia ide, yang ada di dunia ide.
Karenanya, melihat merah, rasa manis, rasa sakit, gembira, berharap, dan sebagainya semuanya adalah ide. Oleh sebab itu, idealisme epistemologi sebagaimana didefinisikan di atas sama dengan subjektivitas. Dua realitas yang berada di hadapan manusia. Pernyataan menurut teori ini, kebenaran adalah sesuai antara pernyataan atau dan kenyataan. Kebenaran adalah sesuai antara pernyataan dan suatu kenyataan sesuatu itu sendiri. Misal Semarang ibu kota Jawa Tengah, itu benar apabila pada kenyataannya Semarang memang ibu kota Jawa Tengah. Kebenarannya terletak pada kenyataan dan kenyataannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ardiaditya. Signifikasi teori ini terutama apabila diaplikasikan pada dunia sains dengan tujuan dapat mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Seorang ilmuwan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada suatu secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihatnya itu benar-benar yang terjadi. Sebagai contoh, gunung dapat berjalan. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan ini harus diteliti dengan keilmuan yang lain, yaitu tentang ilmu tentang gunung atau geologi. Ternyata gunung mempunyai kaki yang dimaksud yaitu lempeng bumi yang bisa bergerak sehingga menimbulkan gempa bumi dan tsunami. Dengan demikian, sebuah pernyataan tidak hanya diyakini kebenarannya, tetapi harus diragukan terlebih dahulu untuk diteliti, sehingga mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki. Berpikir korespondensi yaitu berpikir mengenai terbuktinya sesuatu itu adalah relevan atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang lain. Korespondensi relevan dibuktikan dengan adanya kejadian yang searah atau sejalan atau berlawanan arah antara kenyataan dengan fakta yang sudah diharapkan. Ada 3 kesukaran utama yang didapatkan dari teori korespondensi. Yang pertama, teori korespondensi memberikan gambaran yang menyesatkan dan terlalu sederhana mengenai bagaimana kita menentukan suatu kebenaran atau kekeliruan dari suatu pernyataan. Kedua, teori korespondensi bekerja dengan ide bahwa dalam mengukur suatu kebenaran, kita harus melihat setiap pernyataan satu persatu. Apakah pernyataan tersebut berhubungan dengan realitanya atau tidak? Lalu bagaimana jika kita tidak mengetahui realitanya? Bagaimanapun hal itu sulit untuk dilakukan. 3. Kelemahan dari teori kebenaran korespondensi ialah munculnya kekhilafan karena kurang cermatnya peninderaan atau indera tidak normal lagi. Soal yang pertama ya apa yang dimaksud dengan kebenaran atau bagaimana kebenaran itu diperoleh. Kebenaran adalah segala suatu hal yang apabila dipertimbangkan secara logika, pikiran dan hati nurani, maka akan mendapat penyelesaian akan makna yang benar dan hakiki. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebenaran dan berikan contohnya. Oke, kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan yang tidak sesuai. Roda sebuah mobil berbentuk segitiga. Kenyataannya, roda mobil itu bundar karena pengetahuan tidak sesuai dengan objek, maka dianggap keliru. Nah, itu contoh dari kekeliruan ya. Pertanyaan ketiga itu apa yang dimaksud dengan kebenaran dalam filsafat? Dalam filsafat bahwa kebenaran suatu pernyataan itu diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan kebenaran agama? Kebenaran agama bersifat mutlak karena berasal dari suatu yang mutlak dan memberi penyelesaian yang memuaskan bagi banyak pihak. Agama memberi kepastian yang mantap terhadap suatu bentuk kebenaran karena kebenaran agama didasarkan pada suatu kepercayaan.
Ya, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Cobaan gue